Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat serta nikmat sempat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa tentunya di bulan Ramadan yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berhasil membawa kita minadz-dzulumati ilan nur, yakni dari alam jahiliyah menuju alam yang ilmiah seperti yang saat ini dapat kita rasakan bersama. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan kultum dengan tema syukur adalah kunci kebahagiaan hidup di dunia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur memang suatu hal yang sangat mudah untuk kita ucapkan. Namun pada hakikatnya syukur itu cukup sulit untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa demikian? Karena seringkali seseorang masih membanding-bandingkan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya dengan nikmat yang Allah berikan terhadap orang yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, mohon maaf, mungkin inilah yang memicu seseorang itu menjadi kufur akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal ini juga menyebabkan timbulnya penyakit di dalam diri seseorang yang dinamakan dengan penyakit iri hati. Nah, ketika seseorang sudah memiliki penyakit di dalam dirinya yang bernama iri hati, maka kemungkinan besar sulit bagi dirinya untuk merasakan yang namanya kebahagiaan di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ketika seseorang di dalam dirinya itu sudah ada yang namanya penyakit iri, biasanya ketika dia itu melihat orang lain mampu membeli kulkas, maka dia itu akan merasa kedinginan. Dan ketika dia itu menyaksikan tetangganya mampu membeli kompor gas, bisa saja dia itu merasa kepanasan. Bahkan ketika dia itu mendengar saudaranya mampu naik haji, dia itu malah naik tensi. Nah, demikianlah orang-orang yang di dalam dirinya itu ada suatu penyakit, yaitu penyakit iri. Dan bisa dipastikan bahwasanya orang yang di dalam hatinya ini memiliki sifat iri, dia itu sudah termasuk orang yang kufur akan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Padahal kalau kita renungkan kembali bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada diri kita itu bukan hanya sebatas materi, namun bisa juga berupa kesehatan, berupa kesempatan, dan juga keimanan yang ada di dalam diri setiap manusia. Untuk itu, marilah kita itu senantiasa belajar dan belajar lagi untuk bisa menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
Karena cuman hanya dengan kita bersyukur kepada Allah, pastinya kita itu akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan di dalam hidup ini. Di dalam sebuah firman-Nya, Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat ke-7, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, lamun kalian bersyukur atas nikmatku, pastinya akan aku tambah kenikmatan tersebut. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Namun jikalau kalian itu ingkar atau kufur akan nikmatku, ketahuilah bahwasanya azabku sangatlah pedih. Nah, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya kunci kebahagiaan kita di dunia ini sebenarnya terletak pada rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita pandai bersyukur, maka kita akan merasakan berjuta kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya, jika kita kufur akan nikmat Allah, kita itu akan merasakan kekecewaan, dan kita itu hanya akan merasakan kesengsaraan di dalam kita itu hidup di dunia ini, bahkan nantinya di akhirat. Makanya Rasulullah di dalam sebuah hadis itu mengajarkan terhadap umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, bagaimana caranya kita itu mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang mana di dalam sebuah hadis disebutkan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Yang artinya, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Nah, ketika kita mencoba memahami hadis tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwasanya kita itu harus berupaya mensyukuri setiap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, misalkan kita itu hanya mampu membeli sepeda motor, ya, sedangkan teman-teman kita itu ada yang sudah mampu membeli mobil, kita itu tetap bersyukur. Kenapa demikian? Karena masih banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak mampu membeli sepeda motor, melainkan mereka itu hanya memiliki sepeda ontel. Dan dikala posisi kita, misalkan kita itu hanya kuat, kita itu hanya mampu membeli sepeda ontel, maka kita juga tetap harus bersyukur. Karena itu adalah nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Kenapa? Karena masih banyak saudara-saudara kita itu yang masih berjalan kaki, karena mereka sepeda ontel pun tidak punya. Nah, kemudian bagaimana yang kalau misalkan ya kita itu sepeda ontel pun tidak punya, jadi kemana-mana kita itu hanya jalan kaki, ya itu pun harus juga kita syukuri, karena kita itu masih bisa berjalan. Karena tidak jarang kita jumpai di luar sana ada orang yang terbaring sakit yang tidak bisa kemana-mana, melainkan dia itu hanya berada di tempat tidurnya. Mau makan, dia itu masih perlu bantuan orang lain. Mau ke kamar mandi, masih butuh bantuan orang lain. Untuk itu patut kita syukuri nikmat sehat ini. Sekalipun kemana-mana kita itu harus jalan kaki. Bahkan ketika seseorang itu sakit, ya, masih wajib hukumnya bagi dia itu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang sakit, ya, kemudian dia itu menikmati sakitnya, mensyukuri rasa sakitnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya sebenarnya seorang mukmin yang memiliki keimanan yang kuat di dalam hatinya itu tidak memiliki celah untuk tidak bersyukur atau kufur akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.